juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai sebanyak faktor. 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting bagi seorang mahasiswa. Kadang di tengah banyaknya tugas, tekanan masa depan, dan tuntutan orang tua, mahasiswa kadang lupa merawat dirinya sehingga merasa tertekan. Aku sering sih kayak cemas gitu dan sampai gak bisa tidur itu ya soalnya kepikiran ke depannya gitu ya, kayak gimana ya, kayak udah misalnya tugas terus kepikiran gimana ya nilainya, kayak takut banget IPK-nya gitu. Selanjutnya adalah kesehatan mental, yang dimana ini adalah suatu kondisi yang dimana seseorang mampu untuk berpikir secara jernih, mengelola emosi, dan menjalani kehidupan dengan baik. Ini sejalan dengan nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana ini menuntun kita untuk menghargai diri sendiri dan sesama kita yang lainnya. Siswa yang mengalami gangguan kesehatan mental dapat mengalami dampak negatif yang signifikan terhadap proses perkuliahan mereka. Di antaranya adalah dampak terhadap akademik. Mahasiswa yang terkena gangguan mental cenderung prestasi akademik yang menurun. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut tidak mampu mengolah tugas dan juga cenderung tidak hadir dalam proses perkuliahan. Berikutnya, pada dampak sosial, mahasiswa yang terkena gangguan mental cenderung menutup dirinya terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan perasaan stres dan depresi yang cenderung untuk menutup diri sendiri. Berikutnya, pada dampak kesehatan fisik, mahasiswa yang terkena gangguan mental biasanya kondisi fisiknya tidak sehat. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut mengalami depresi sehingga mempengaruhi jadwal tidur dan juga jadwal untuk keluar rumah. Iya, aku pernah burnout yang dimana aku tuh gagal fokus dan itu menyebabkan nilai akademik aku menurun. Jadi gangguan mental itu bisa disebabkan berbagai macam faktor seperti tekanan akademik, masalah ekonomi, pergaulan sosial, pengalaman traumatis, kurangnya support dari orang tua, dan juga lingkungan kampus yang tidak nyaman. Nah, Persatuan Indonesia di sini bertugas untuk mengingatkan kita bahwa dukungan sosial itu berpengaruh penting untuk menjaga kesehatan mental dari seseorang. Tips menjaga kesehatan mental bagi seorang mahasiswa. Yang pertama itu menggunakan pola hidup yang sehat. Yang ketiga melakukan aktivitas yang positif. Yang ketiga itu meminta bantuan kepada teman dekat untuk curhat. Yang keempat itu melakukan aktivitas yang membuat kita senang. Selalu ingat, meminta bantuan bukanlah suatu kelemahan diri kita sendiri. Contoh kasus kesehatan mental. Seorang mahasiswa mulai merasa tertekan pada tahun pertama karena nilainya pernah menurun. Ia mulai menarik diri dari lingkungan teman-temannya dan lingkungan kampus. Setelah berdiskusi dengan konselor, ia mulai menemukan cara belajarnya dan emosinya mulai perlahan-lahan menurun. Ini termasuk ke dalam sila keempat, bermusyawarah dan berdialog menjadi solusi. Sebagai mahasiswa baru ya, di sini kan saya dari SMA itu merasa terkejut karena banyaknya tugas di dunia perkuliahan ini, dan itu bisa menjadi tekanan dalam kesehatan mental saya. Kita dapat menjaga kesehatan mental dari hal yang paling sederhana, yaitu yang pertama, dengan istirahat yang cukup. Kedua, mengatur jadwal agar tidak tabrakan dengan jadwal yang lain sehingga tekanan sosial kita menurun. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga spiritualitas yang mana kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita tetap terjaga dari kesehatan mental.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan dialog, kita dapat menciptakan kampus yang sehat secara mental maupun empati.